Jujur ya, keresahan gue selama ini ya, ketika misalnya mau belanja ke toko misalnya, terus lihat nih ada tukang parkir gitu, parkir liar misalnya. Saya itu ya kalau mau belanja itu kalau udah lihat parkir liar di situ, belok gitu, nggak mau belanja di situ, putar balik. Lebih baik aku nggak belanja di situ daripada harus berurusan dengan parkir liar. Ada yang sama nggak? Kalau saya pribadi ya jujur sangat anti dengan yang namanya parkir liar. Karena menurut saya pribadi parkir liar itu sama aja dengan pemerasan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa nggak ada kasihan ya parkir liarnya melihat tokonya sepi? Banyak toko yang sepi karena apa? Karena banyak parkir liar di situ. Orang mau beli juga pada males. Padahal kalau misalnya kita berpikir secara rasional misalnya, keuntungan toko itu sebenarnya berapa lah? Misalnya kita beli satu item misalnya beli kantong plastik misalnya, paling untungnya paling banter 1.000, 1.500. Padahal kalau kita parkir di situ, tukang parkirnya dapat 2.000 gitu. Jadi nggak ada modal apa-apa, cuma modal kret 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 kret, dapat 2.000 kan. Jadi menurut saya ini ada semacam ketidaksinkronan gitu, ada yang tidak beres gitu kalau berurusan dengan tukang parkir ini. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah parkir liar ini, yang saya maksud di sini parkir liar ya, bukan parkir resmi ya. Gak jadi masalah kalau misalnya parkir resmi di mall di mana gitu. Yang jadi permasalahan adalah apakah parkir liar ini melanggar undang-undang? Apakah parkir liar ini ada pidananya? Kalau misalnya kita ngelawan parkir liar ini, apakah boleh atau tidak? Apakah ada izin daripada parkir liar ini? Saya akan menjelaskan beberapa menit lagi ke depan ya. Oke. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional misalnya, banyak orang bersembunyi. Kenapa lu harus ngasih ke tukang parkir liar itu? Ya udahlah 2.000 doang. Udahlah nggak bakal miskin ini gara-gara 2.000 doang. Nah, di situ letak permasalahannya. Banyak orang yang berprinsip seperti itu. Ya 2.000 nggak bakal miskin, nggak bakal bisa bangkrut. Tapi mereka bersembunyi di balik cuma 2.000. Para parkir-parkir liar ini bersembunyi di balik hanya 2.000. Padahal kalau kita berpikir secara mendalam gitu, kita meneliti, ternyata gaji tukang parkir ini lebih gede daripada gaji PNS sekalipun. Mereka bisa dapat rumah gedong, rumah mewah. Padahal yang ngasih parkir itu pakai motor butut, duitnya di dompet juga nggak seberapa, duitnya pas-pasan, gajinya UMR seperti saya misalnya, duitnya nggak terlalu banyak gitu, bokeh gitu. Kadang di dompet cuman ada duit 20.000, itu juga harus bayar parkir gitu, ya kan? Jadi ribet jadinya. Kalau misalnya kita beli ke satu toko gitu, cuman beli sesuatu gitu, misalnya kita beli tabungan lah, misalnya celengan gitu. Celengan itu berapa sih untungnya? Paling 1.000 atau 500 perak. Padahal yang dapat untung paling gede itu ya tukang parkir, dia cuman modal prit aja mundur. Padahal waktu kita mau parkir itu dia ngumpet kan. Udah mau pulang mau keluar itu langsung prit gitu. Padahal motor kita hilang juga mereka nggak bakal kenal kan wajah kita siapa, yang punya motor itu siapa nggak bakalan tahu, bodoh amat, nggak ada tanggung jawab sama sekali. Padahal dia dapat duit 2.000, nggak ada modal apapun, cuma duduk doang main HP sambil nongkrong nggak jelas gitu. Kalau saya melihat ya, saya memperhatikan, saya meneliti, saya meriset gitu, ternyata tukang parkir ini ada karena demokrasi. Apa hubungan antara demokrasi dengan tukang parkir liar ini? Begini ceritanya. Misalnya nih, ada nih tukang parkir di depan toko misalnya. Udah kita nasihatin, lu jangan begitulah, kasihan lah sama yang punya toko. Kalau misalnya lu di sini, banyak orang yang nggak mau parkir di sini dan tokonya sepi, kita nasihatin sekali, 2 kali, 3 kali, tapi tetap ngeyel gitu sampai 4 kali. Apakah ini masih butuh demokrasi? Enggak lagi kan? Harus butuh otoriter. Kalau misalnya negara kita suruh otoriter, berarti melawan kodratnya, yaitu melawan sistem pemerintahan demokrasi. Negara kita kan demokrasi. Jadi negara yang memilih demokrasi itu biasanya adalah negara yang sudah mapan, yang sudah berpendidikan tinggi, sudah punya SDM yang tinggi, sudah berkesadaran tinggi. Intinya punya
pemikiran yang rasional dan berkesadaran tinggi. Kalau misalnya negara kita seperti negara Konoha misalnya yang SDM-nya masih di bawah rata-rata, terus pendidikannya masih tidak terlalu tinggi, terus kesadarannya juga tidak terlalu tinggi, apakah butuh kita demokrasi? Enggak juga. Coba kita berpikir secara rasional. Kita itu menurut saya pribadi ya, butuh pemimpin yang namanya sedikit otoriter tapi baik. Sekali lagi saya katakan sedikit otoriter tapi baik. Bukan saya berarti mengatakan bahwa kita butuh pemimpin yang otoriter. Nah, karena itu berlawanan dengan demokrasi. Sama seperti di China misalnya. China itu kan demokrasi sudah dikebiri, sudah disesuaikan dengan budayanya. Jadi saya juga berpendapat bahwa di Indonesia itu harus butuh demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Ya, orang tukang parkirnya sekali, 2 kali, 3 kali nasihatin ngeyel mulu, nggak mau, denial. Apa masih butuh demokrasi? Coba kita berpikir, sedikit saja kita berpikir secara rasional. Ya kan? Berarti harus butuh otoriter dong. Harus ditekan gitu, di-push gitu. Di sisi lain juga, karena tukang parkir ini ya berpengaruh pada wisata asing gitu. Misalnya nih, di daerah saya itu ada semacam danau. Danau ini dulu digandrungi oleh bule-bule turis-turis. Semenjak banyak tukang parkir, karena parkirnya ini ribet gitu. Misalnya nih, ada di satu pantai, harusnya kan kalau kita misalnya ke pantai itu sekali bayar, oke lah, nggak apa-apa, 2.000 atau 5.000. Nah ini kan beda pantai, ini nih ada kayak misalnya blok-blok gitu. Blok ini bayar parkir, blok ini bayar parkir lagi, blok ini bayar parkir lagi. Padahal kan di luar negeri itu seluruh pantainya itu ya bayar cuma sekali doang gitu. Dan ini sangat susah diberantas ya. Dalam pemerintah setempat juga kadang juga ada oknum juga ya yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kalau misalnya ada parkir untuk pendapatan daerah. Padahal kan enggak juga kan itu kantongnya juga. Ini hanya oknum ya. Ada juga yang bekerja sama, makanya mereka berani. Atau ada juga yang mereka berteman dengan preman-preman atau akamsi atau daerah situlah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelawan dia, pasti ada juga yang nanti yang bantuin temen-temennya gitu. Itulah susahnya memberantas parkir liar ini. Padahal Dinas Perhubungan atau yang berhubungan dengan parkir liar di Indonesia, kepala parkir di Indonesia itu mengatakan bahwa parkir liar itu sama dengan pemerasan, bukan parkir yang kita tahu selama ini gitu, yang kita pikirkan selama ini. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa ini bukan parkir, ini pemerasan. Tukang parkir liar ini juga memanfaatkan bahwa orang Indonesia itu sangat dermawan. Jadi mereka tahu betul bahwa orang Indonesia itu ya nggak terlalu susah mengeluarkan duit 2.000. Karena apa? Karena kita terkenal dengan masyarakat yang dermawan. Dermawan tapi paling tidak sopan di media sosial. Ini juga semacam kontradiksi ya, atau kontroversi gitu. Kenapa bisa seperti itu orang yang dermawan tapi sangat kontroversial di media sosial atau sangat tidak sopan di media sosial. Undang-undang tukang parkir liar ini nggak main-main loh. Ternyata tukang parkir liar ini bisa dikenakan pidana dan mendapat ancaman hukuman 9 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menurut pasal 368 ayat 1 KUHP, yang mana parkir liar itu dianggap sebagai tindak pemerasan. Sekali lagi saya katakan, parkir liar ini bisa disebut sebagai tindak pemerasan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, selagi kotak saran masih diisi duit di Indonesia, maka Indonesia tidak akan pernah maju sampai kiamat pun. Saya Ray Agnostik, salam rasional.